Bapak Hasanuddin dan Bapak Ibu sekalian peserta ngaji bareng online yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian yang terus mengikuti acara beranda ngaji bareng online yang bertepatan pada hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan saya dengan Ibu Rini Padmira Hatta yang ke-40. Artinya pada tanggal 8 September 1980 kami menikah di Jakarta, dan sebagaimana saya katakan tadi, hari ini genap 40 tahun pernikahan kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya cerita singkat mengenai mulai perkenalan saya pertama dengan istri saya. Pada waktu saya masih kuliah semester 4 di UPN Veteran Jogja, dan kebetulan saya main ke Jakarta, ada kakak saya yang udah bekerja di Jakarta, dan singkatnya saya diajak ke tempat temannya di Ragunan, dan pada saat itu saya dikenalkan dengan istri saya pada waktu itu, calon istri saya pada waktu itu. Memang sejak bertemu pertama kali saya sudah sangat terkesan. Ternyata kok ada gadis secantik ini ya, gitu. Walaupun pada waktu itu terus terang saya sudah punya pacar di Jogja, tapi memang belum jodoh ya. Jadi begitu lihat istri saya, kayaknya saya yakin bahwa ini jodoh saya gitu ya. Alhamdulillah, karena memang saya baru pertama kali itu ketemu gadis secantik itu. Dan akhirnya singkat cerita, saya pulang ke Jogja. Walaupun saya sebenarnya tidak berani ya, tetapi memberanikan diri untuk menulis surat. Surat ya, kalau istilah sekarang itu menembak gitu ya. Dan surat saya tunggu-tunggu, baru kemudian seminggu kemudian dibalas. Seminggu sih lebih dong, cepet sekali. Ya, 2 bulan lah. Protes istri saya seminggu, kira-kira sebulan. Dak-dikduknya sebulan. Ini tembakannya diterima apa tidak gitu. Alhamdulillah diterima, dan sejak saat itu kemudian langsung kali kita menjalin hubungan. Istri saya waktu itu masih SMA, terus melanjutkan kuliah di Universitas Jayabaya Fakultas Ekonomi. Saya juga melanjutkan studi di UPN Veteran sampai akhirnya selesai. Kita pacaran kira-kira 3 tahun lah ya. Kemudian istri saya masih kuliah, kita menikah. Istri saya pada waktu itu umur 21 tahun dan saya 28 tahun lebih sedikit ya. Jadi beda saya dengan istri saya 7,5 tahun. Itu perkenalan dengan istri, dan akhirnya kami memutuskan menikah, dan pada 8 September 1980 itulah terjadi peristiwa pernikahan kami berdua. Nah, pada waktu kita menikah itu saya masih mengambil S2 di Universitas Gadjah Mada. Ya, sehingga istri saya masih kuliah S1 di Jakarta, saya ambil S2 di Jogja ya, sehingga jarak lumayan jauh ya. Jadi kita menikah terus pisah, karena September tanggal 8 kita menikah, September tanggal 15 saya mulai kuliah di Jogja, sehingga terpisah lumayan lama. Itu yang menyebabkan juga akhirnya kami baru punya anak setelah 2 tahun menikah. Jadi tahun 80 menikah, tahun 82 bulan April itu, Maret atau April ya Dharma ya? April. Bulan April istri saya melahirkan anak pertama saya, Saguro Darmawan ya. Dan yang pada waktu itu memberatkan adalah karena istri saya di Jakarta, saya di Jogja, gaji pas-pasan dari pegawai negeri itu 120.000 gajinya. Kemudian saya dapat beasiswa sekolah di Jogja itu dapat 120.000 juga, sehingga gaji 240.000 itu sangat minim untuk satu keluarga. Tetapi ya itulah yang kita jalani.
Sehingga anak saya yang pertama Dharma itu memang nyidam istri saya juga cuman gudeg Jogja ya. Jadi makanannya cuman telur, gudeg, dan jadilah Dharma anak saya yang pertama seperti sekarang ini. Nah, kemudian 3 tahun kemudian tahun 85 lahir putri saya, anak saya yang kedua, putri Ibu Devina Pramastuti. Jadi sekarang Dharma umur 38, Devina umur 35 tahun ya. Dan setelah sekian lama, 14 tahun kemudian, lahirlah anak ketiga kami, Devanka Kanista Maharani. Jadi bedanya sama Devina, itu Devanka itu 14 tahun ya. Sebenarnya pada waktu itu kita menganggap, merasa sudah tidak punya anak lagi, tapi ternyata Allah masih memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat anak lagi yang ketiga, yang putri, sekarang masih kuliah di Prasetya Mulia semester 7. Sebenarnya beratnya itu ya pada waktu itu kondisi ekonomi berat bener ya dalam situasi seperti itu. Tapi singkat cerita, saya pas menyelesaikan skripsi S2 saya, tesis saya, itu ada iklan di Kompas pagi-pagi, sedang kondisi juga belum bagus ekonominya, kemudian belajar di Kompas mencari dosen dari Akademi Wira Swasta Dewantara ya. Dan kemudian saya melamar, singkat cerita akhirnya keterima, dan pada waktu keterima itu dapat honor sebulannya 350.000, itu besar sekali pada waktu itu ya. Sehingga dengan tambahan gaji pegawai negeri, honor studi di Jogja, sama honor ngajar, itu pengajaran saya udah 570 pada tahun 82, dan itu udah lebih dari cukup untuk kita hidup lumayan enak ya. Tetapi kegembiraan bertambah. 3 bulan saya menjadi dosen di Akademi Wira Swasta Dewantara. Kemudian saya ditawari, karena dulu saya pernah ketua Dewan Mahasiswa di UPN Veteran, menjadi wakil direktur 3 bidang kemahasiswaan. Nah, itu saya terima, dan gaji yang diberikan pada waktu itu sebesar 700.000. Itu gaji yang sangat besar lah pada waktu itu ya. Di tahun 83 ya, 83 saya menjadi wakil direktur di Akademi Wira Swasta Dewantara. Dilanjutkan dengan menjadi wakil rektor 3 Universitas Mercubuana, karena Universitas Mercubuana saya mendirikan atas perintah Pak Prabowo Sutijo pada waktu itu. Saya kemudian menjadi wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan selama 4 tahun, kemudian menjadi wakil rektor 2 selama 4 tahun, dan wakil rektor 1 selama 4 tahun juga, dan akhirnya menjadi rektor Universitas Mercubuana selama 13 tahun. Sehingga hidup saya itu saya dedikasikan sepenuhnya di bidang pendidikan selama 25 tahun di Universitas Mercubuana ya. Setelah 13 tahun jadi rektor, saya merasa kok sudah bosan atau sudah merasa jenuh gitu, sehingga saya minta kepada Pak Prabowo untuk saya berhenti sebagai rektor, dan Pak Prabowo bilang ya udah, jadi ditarik di yayasan, saya sebagai wakil ketua Dewan Pembina Yayasan Mercubuana. Dan pada waktu proses perjalanan hidup itu ada satu kejadian yang betul-betul sangat memberatkan. Pada saat istri saya hamil anak kedua, itu saya kebetulan mendapat kepercayaan menjadi distributor semen bersama salah satu partner ajudan Presiden Soeharto pada waktu itu, diberi amanah untuk menjadi distributor semen. Dan singkatnya, saya berjalan bagus, tapi kemudian kena tipu karena saya tidak siap untuk jadi pengusaha rupanya pada waktu itu ya. Sehingga kena tipu pada tahun 84 kira-kira, itu kena tipu sebesar nilai uangnya 50 juta rupiah, dan itu besar sekali pada waktu itu. Itu sangat berat betul yang saya rasakan dalam kehidupan ini, ditipu. Tapi alhamdulillah
kalau kita ditipu orang itu insya Allah Allah memberi jalan keluar terhadap apa yang terjadi pada kita, sehingga kemudian kita bisa menyelesaikan hutang kepada Indosemen pada waktu itu, diberi keringanan, akhirnya kita bisa menyelesaikan hutang kita dengan baik. Dan akhirnya memang saya yakini bahwa bidang saya memang di bidang pendidikan. Jadi itu singkatnya aja ya yang ingin saya sampaikan. Sementara itu nanti diteruskan lagi. Mungkin istri saya ada yang ingin diceritakan ya, masa suaminya tok yang bicara. Memang dengan berjalannya waktu, terutama saat-saat mendampingi Pak Prabowo Sutejo baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri, dan terlihat juga bagaimana Mas Suharyadi ini mengelola Universitas Mercu Buana dengan sepenuh hati. Ada waktu itu saya ingat satu kerabat Pak Prabowo Sutejo yang menyatakan kepada saya, kalau nggak salah kepada Bapak juga, bilang ke saya, Bu, itu Bapak mengelola Mercu Buana itu seperti seolah Mercu Buana punya sendiri. Apakah tidak pernah terfikir kalau misalkan suatu saat nanti sudah tidak di Mercu Buana lagi, terus kemana? Apakah tidak pernah terfikir punya mengelola atau punya satu usaha? Nah, waktu itu sempat kalau nggak salah Pak Aryono atau Bu Aryono Abdul Qadir yang menyatakan itu. Dan saya mengatakan, Mas, tadi Bu Aryono mengatakan begitu. Akhirnya mulailah terfikir, kalau tidak salah itu setelah mengelola Mercu Buana selama berapa tahun, 5 atau 7 tahun, saya juga agak lupa. Nah, mulailah berpikir untuk punya usaha, baik dengan bermitra awalnya dengan Pak Harun Zain, gitu dah. Ya memang di dalam usaha saya jujur tidak pernah ikut serta, saya ikut mendukung saja sepenuhnya, berdoa, dan kalau memang ada hasilnya ya pastinya kecipratan kan gitu. Memang nggak kecipratan. Ya harus kan? Kecipratan. Nah, sebenarnya memang momentum yang paling menentukan pada waktu saya berusaha itu adalah pada waktu bersama-sama Pak Profesor Harun Zain yang rektor Mercu Buana pertama kali, dengan Pak Triwidodo, itu ponakan Pak Prabowo, itu membangun LIA, Lembaga Bahasa Inggris LIA Depok ya. Itu didirikan setelah saya mengelola Mercu Buana 16 tahun ya. Jadi karena 85 saya diminta Pak Prabowo mendirikan Mercu Buana, tahun 2001 saya bersama Pak Harun dan Pak Triwidodo itu membangun LIA di Depok yang sampai sekarang juga masih eksis ya. Dan dengan LIA itu perkembangannya sangat luar biasa, dan hasil terbesar dari usaha kami ya dari LIA itu ya sampai sekarang, sehingga kita bisa membeli tanah dari tadinya cuma 2.600 meter sekarang udah di 7.000 meter, yang harganya juga udah berlipat-lipat ya, sehingga kalau dihitung dari asetnya ya lumayan, sudah bertiga ini 7.000 meter, kalau sekarang katanya rata-rata 25 juta udah berapa ratus miliar ya. Itu beberapa kegiatan lain, dan akhirnya merambah sampai berkembang dengan teman-teman mendirikan hotel di Malang, kemudian ada mendirikan program-program diploma di Kediri, di Sukabumi, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak juga ikut membantu Dharma Devin. Kita punya sekolahan di Klaten, TK, SD, SMP, kemudian di Depok SMP ya, dan anak-anak punya cita-cita untuk membangun beberapa sekolah lagi yang mudah-mudahan juga kesampaian. Dan seperti istri saya tadi bilang, dulu mengelola Mercu Buana seperti milik sendiri, tapi akhirnya kita harus menerima kenyataan bahwa yang kita anggap seolah-olah itu ya tetap seolah-olah, tapi bukan miliknya ya. Sehingga pada waktu Pak Prabowo wafat, putra-putrinya nggak cocok dengan saya, ya lebih baik saya mundur. Dan alhamdulillah karena saya mundur dengan cara yang tidak enak gitu ya, dan saya merasa didolimi, sehingga saya akhirnya membuat bersama partner yang lain satu universitas yang kita pindahkan dari Medan ke Jakarta, dan alhamdulillah kita bisa membangun Universitas Dian Nusantara yang insya Allah kalau lihat perkembangannya ya jauh lebih cepat dari Universitas Mercu Buana pada waktu itu saya dirikan ya. Sehingga cita-cita saya belum
kesampaian, tetapi insya Allah bisa kesampaian adalah bagaimana Universitas Dia Nusantara yang kita rintis bersama teman-teman Bu Margianti dan Pak Yenon itu bisa berkembang dan bisa cepat bersaing dengan Universitas Mercu Buana yang saya dirikan pada waktu itu, insya Allah ya. Rencananya mau dengan Bu Fadlun ceritain juga. Dan kemudian juga ada partner lain yang mau bekerja sama sehingga percepatan pengembangan Universitas Dia Nusantara itu kita kemarin baru menengok kampus yang baru dengan Ibu Fadlun di Cibubur ya, yang insya Allah tahun depan ini kita akan mulai buka kelas yang ada di Cibubur. Dengan demikian cita-cita yang belum kesampaian itu insya Allah akan kesampaian pada waktunya. Bagaimana bisa membangun universitas yang bukan hanya seolah-olah tapi benar-benar milik kita, ikut memiliki walaupun bersama teman-teman ya, tidak sendirian tetapi kita betul-betul ikut memiliki. Kalau waktu Mercu Buana kita seolah-olah memiliki tapi ternyata akhirnya harus tahu bahwa itu bukan milik kita. Ya nggak apa-apa. Dan sekarang udah sangat besar Universitas Mercu Buana, udah berkembang dengan mahasiswa puluhan ribu. Insya Allah pada waktunya nanti Universitas Dia Nusantara juga bisa membangun satu institusi yang mempunyai mahasiswa puluhan ribu. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang insya Allah kalau berkenan mempraktekkan itu juga bagus untuk saling sharing ya di antara kita. Sejak kecil itu ayah saya selalu berpesan pada saya bahwa dalam hidup itu perlu 3 hal ya, yang dinamakan weryo, arto, arti. Kalau orang hidup tidak punya ketiga-tiganya, maka dia itu lebih rendah dari derajat daun jati kering. Karena daun jati kering itu masih bisa untuk bungkus, bermanfaat bagi banyak orang. Tapi kalau manusia tidak punya weryo, arto, arti, itu ya tidak punya apapun ya. Weryo itu adalah pekerjaan ya. Arto itu uang, arti itu kepandaian. Ya. Jadi seseorang itu harus mempunyai arto kalau ingin punya arti dan punya weryo. Demikian juga kalau ingin punya uang harus mempunyai arti atau pengetahuan. Ya. Kemudian kalau ingin punya uang dan arti harus punya weryo. Itu karya-karya kita harus bekerja, harus punya pekerjaan ya. Jadi itu saling melengkapi, yang akhirnya orang yang sukses adalah yang punya ketiga-tiganya. Mempunyai kepandaian, mempunyai pekerjaan atau usaha, dan akhirnya dia mempunyai arto atau uang. Nah, kalau orang punya tiga-tiganya ini, itulah sejatinya orang yang hidup, yang bisa menikmati keseluruhannya dengan sebaik-baiknya. Dan sebaliknya kalau tiga-tiganya nggak punya, itu tadi itu luweh aji godong jati aking ya, lebih berharga daun jati yang kering itu karena masih bisa untuk bungkus. Jadi weryo, arto, arti itu yang menjadi mutlak, minimum salah satu, karena salah satu punya, yang dua akan punya. Yang lama-lama tiga-tiganya punya, itu yang saya kira semua orang mengejar cita-cita seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang di dalam kehidupan kita siapapun ya, itu diperlukan satu keseimbangan antara lahiriah dan batiniah, antara duniawi dengan akhirat. Itu harus seimbang. Nggak mungkin kita hanya mikir duniawi saja tanpa mikir tujuan kita hidup itu nantinya mau kemana. Karena tujuan kita hidup itu pada akhirnya adalah bagaimana kita nantinya bisa masuk surga Allah. Dan untuk bisa masuk surga Allah, kita harus menjalankan perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya dan menghindari larang-larangannya dengan sebaik-baiknya juga ya. Oleh karena itu
walaupun saya dari segi agama sampai saat ini merasa masih sangat cetek ya, masih sangat bawah, tetapi mencoba bagaimana menerapkan ilmu-ilmu agama yang saya pelajari sampai saat ini dalam kehidupan nyata sehari-hari. Terutama kita mulai saja dari Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat itu. Kita selalu mohon petunjuk Allah untuk tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk ke arah jalan lurus dan benar, ya hidup kita harus lurus dan benar. Ya. Sehingga apa yang kita mohonkan itu memang bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dimulai dari surat Al-Baqarah, ayat tertentu sudah disebutkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk selain sholat itu juga bersedekah, ya. Jadi berpuasa, ya. Jadi semuanya sudah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga diperintahkan untuk bersilaturahim. Dengan semakin banyak orang kita bersilaturahim akan semakin baik. Makanya di dalam grup ngaji bareng online ini juga satu kegiatan yang kita saling berusaha untuk bersilaturahim. Bahkan itu tiap pagi kita laksanakan, itu luar biasa. Saya sangat beruntung dalam kehidupan ini bertemu dengan orang-orang yang hebat ya. Pak Hasanuddin membimbing saya, kemudian istri saya juga bersama-sama dalam ngaji bareng online itu, sehingga saya sungguh merasa itu yang jalan yang ditunjukkan Allah pada waktu saya meminta Pak Hasanuddin sebagai Wakil Rektor 2 di Universitas Dian Nusantara. Kemudian di dalam grup ini saya bisa berkenalan dengan Pak Mirian ya, dengan Ibu Yeti. Yang Bu Yeti ini kalau ikut ngaji bareng selalu rapi ya, wajahnya cerah, dan ternyata setiap sholat itu Bu Yeti selalu menggunakan baju-baju yang bersih semuanya sehingga bisa lebih khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketemu suaminya Pak Mirian yang bisa bersama-sama golf, ternyata kita punya hobi yang sama ya. Kemudian dengan Ibu Fadrun yang ahli membuat puisi dalam waktu yang sangat singkat ya, itu sudah lama saya kenal beliau sejak di Mercu Buana sampai bikin kerjasama kampus di Cibubur, Keranggan ya, dan itu sampai sekarang kita menjadi sahabat yang akrab ya, dan sehingga kita bisa semakin mengembangkan usaha-usaha yang menjadi cita-cita pada waktu itu bisa berkembang lebih cepat ya. Jadi bagaimana kita bersilaturahim, bagaimana kita bersedekah, bagaimana kita sholat dengan khusyuk ya, semua ini yang harus ada keseimbangan dalam kehidupan ya, sehingga itu yang insya Allah mewarnai kehidupan kita yang mungkin kedepannya kita berharap semakin lebih baik lagi ya, dan akhirnya cita-cita kita bisa tercapai semuanya. Insya Allah kita juga nanti wafat dalam husnul khotimah yang diharapkan oleh semua orang gitu ya. Itu yang harapan kami. Sebetulnya apa yang disampaikan suami saya, Pak Suharyadi, tentang masalah agama yang masih cetek, ya sama sebetulnya kampus saya juga. Cuma saya juga berusaha saja untuk terus belajar, terus memahami Al-Quran, dan kemudian juga di dalam ngaji bareng online ini saya berterima kasih kepada Pak Hasan, kepada teman-teman semua, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang secara langsung maupun tidak langsung itu menuntun kami untuk terus melihat atau membaca Al-Quran. Dan ternyata memang saat saya membaca Al-Quran dan kemudian membaca ayat-ayatnya dan kemudian membaca maknanya, saya jadi teringat dengan apa yang disampaikan oleh ibu saya dulu. Walaupun ibu saya memang kejawen, boleh dikatakan kebatinan, dan juga memiliki paham sufi kalau tidak salah, tapi selalu mengatakan, kamu jangan sekali-sekali mengambil hak
orang lain. Jadi yang bukan hak kita itu jangan sekali-sekali diambil. Dan kamu harus selalu memberikan apa yang kamu punya sedikit, ya kamu berikan sedikit kepada orang. Saya tadinya kan tidak paham itu kata-kata itu. Ibaratnya kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Nah, tetapi setelah saya baca ayat-ayat di Al-Quran, kemudian artinya ternyata semua itu ada, bahwa memang sedekah paling utama diwajibkan bagi umat muslim, yaitu salah satunya untuk ibaratnya menolak bala. Itu yang sebetulnya saya sangat percaya. Ya bagaimanapun juga dengan keberadaan kami yang dulu maupun sekarang, ya sedikit-sedikit bisa kita sisihkan untuk sedekah. Tapi mungkin kita masih ada juga yang belum maksimal yang bisa kita berikan. Artinya kalau kita ngikutin aturan di Islam, mungkin ada yang betul-betul yang 2,5%. Misalkan ada harta kita juga, apakah itu bentuknya emas, bentuknya apa, betul-betul harus dipotong 2,5%. Nah, mungkin kita perlu bertanya lagi kali dengan Pak Hasan atau pihak-pihak yang memang benar-benar paham soal itu. Pak Hasan dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terima kasih atas perhatian yang diberikan sehingga lebih dari setengah jam ini mengikuti cerita singkat kami, ya. Walaupun sudah disingkat tapi ya tetap panjang saya kira. Mudah-mudahan tidak membosankan dan ada manfaat-manfaat yang bisa diambil dari cerita-cerita kami tersebut, ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan dengan demikian kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.